Halo Tribuners, balik lagi di acara Tribun Podcast Manado bersama saya Tesalonika Giatri. Podcast hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sosok yang mungkin sudah tak asing lagi di kalangan anak muda, khususnya di kota Manado, yaitu Jimmy Harvey Wotulo selaku owner Harvocado. Halo Kak, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa kabarnya. Gea sendiri gimana? Puji Tuhan, luar biasa, baik sekali. Oke Kak, boleh sebelum kita lebih lanjut, boleh menyapa dan memperkenalkan diri secara singkat kepada Tribuners? Oke, ya selamat sore Tribuners. Mungkin banyak yang belum kenal juga nama lengkapnya kita Jimmy Harvey Wotulo, tapi 8 lah tahun belakangan itu orang-orang mungkin lebih kenal dengan Harv, nama panggilan. Nah, dalam kesempatan kali ini kita mau sharing sebagai owner Harvocado. Kisahnya kita bagaimana kita membangun Harvocado. Oke, jadi ini lebih baik kita panggil Jimmy atau Harv nih Kak? Nyamannya Gea aja. Oke, gimana? Kak Jim aja kali. Oke, Kak Jim, ini saya lihat ada produk yang Kak Jim bawa ya. Iya. Oke, Kak Jim, ini apa sih ini Kak? Kalau boleh tahu nih. Jadi ini nama brandnya ini Harvocado. Jadi kalau dilihat dari namanya kan ini sebenarnya brand minuman kekinian, tapi kita ambil bahan dasarnya itu dari avocado. Avocado ya. Iya, Namanya avocado. juga Harvocado. Jadi identik. itu gabungan dari Harv dan avocado. Oke, Gitu. jadi identik sama nama Kak juga ya, Harv. Sebenarnya nama Harv itu bukan namanya kita, ada ceritanya, tapi mungkin nanti kita Oke, gali. di next podcast bisa ceritakan Harv ini dari mana Iya. gitu. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, udah berapa lama buka Harvocado ini Kak? Kalau Harvocado sendiri kita sebenarnya udah ada produknya, udah mulai itu tahun 2020. 2020, oke. 2020 pas pandemi. Jadi di saat pandemi itu kita di Harv Group itu mulai coba ekspansi ke kuliner, tapi di saat itu kita mulainya sebenarnya dengan Harv Cafe. Nah, di dalam Harv Cafe itu sudah ada salah satu menu namanya Harvocado. Oke. Jadi selain kan misalkan nasi goreng, mie goreng, minuman-minuman lain, Jadi itu kopi. kafe juga terus buka ini ya, Iya, di dalamnya itu ada menu Harvocado. Harvocado. Nanti oke. di tahun 2021 kebetulan juga kita dapat kesempatan untuk garap project bersama Pemkot Manado. Oh ya. Kita rilis bikin outlet di Kota Manado, tepatnya di kawasan Oke. Megamas di kantor Dinas Pariwisata. Oh, di belakang Dispar itu Iya, ya Kak? di belakang Dispar. Oke. Nih Kak, di balik kesuksesannya Harvocado ini pasti ada suka dan dukanya nih Kak. Iya. Nah, sebelum kita mendengarkan suka atau dukanya, Kak boleh menceritakan awal mula buka Harvocado ini Kak. Oke, jadi mungkin kita jelaskan tarik ke belakang dulu. Oke. Sebelum Harvocado ini kan ada embel-embel Harv dulu kan di awalnya. Nah, jadi itu sebenarnya kita mulai terjun ke dunia entrepreneur lah, gitu dari tahun kita masih kuliah awal 2011 mungkin. Oh, Tapi di awal itu kita masih bikin media kalau sekarang kayak di ini Tribun kan main di Instagram ada Iya, juga. iya. Nah, kita waktu itu main Facebook dan Facebook. sempat rilis majalah. Nah, Oh ya. ya majalah tapi untuk segmen tertentu lah, ada anak-anak komunitas di Manado. Oke. Nah, terus di tahun 2016 kita mulai usaha namanya Harv. Jadi Harv itu kalau orang-orang mungkin kenalnya kita Oh, dari iya. clothing line brand Harv ini. Nah, itu dimulai dijual di umum di tahun 2016. Nah, dari tahun 2016 itu mulai orang-orang mulai kenal Harv ini. Nah, akhirnya awalnya kita nama panggilannya kan Jimmy atau Harvey Jimmy, lengkap iya. lah. Gitu. Nah, di tahun itu mulai saat itu orang-orang karena brand ini puji Tuhan waktu itu mulai naik dan dikenal banyak orang di Manado dan Sulut. Orang-orang pikirnya itu namanya kita. Jadi Iya. jadi nama panggilannya jadi Harv. Oke, ya saya Padahal- pikir juga tadi ini Harvey memang ambil dari nama tengahnya. Sebenarnya bukan dari situ. Memang ada salah satu partnya di situ, tapi Oke. Harv itu kan ada 4 huruf. Nah, itu ada nama 4 orang. Hanya Harvey, kita A Angel itu Ade, Fevoni, ER Rudi, Papa, Fevoni Mama. Jadi kita sekeluarga kecil itu. Jadi banyak orang yang salah Iya. kira kalau itu namanya kita, padahal nama brand itu sebenarnya nama singkatan dari keluarganya kita Iya. punya keluarga. Nah, dan Harvocado ini setelah tahun 2016 kan kita mulai Harv.
dan mulai ekspansi dari Harf itu mulai keluarlah banyak brand-brand baru yang kita coba mulai ekspansi diversifikasinya kita ke Iya, iya. kuliner. Jadi kita bikin Harf Cafe, terus ada Harvocado, dan Harvocado mungkin kalau secara resmi eh, outlet pertamanya itu yang di Ladispar tahun 2021. Dan untuk khusus di bidang kuliner di Harf Group ini kita ajak si Angel adeknya kita Iya, iya. untuk jadi partner. Nah, jadi di Harvocado kan mulai dari nama kita pikirin soal branding lah, nama, logo, Iya, dipikirin baik-baik. strategi marketingnya gimana, desainnya kita yang pikirin. Soal menu, rasa segala macam di bagian dapur itu urusan kita punya adek Angel. Oh iya, oke. Gitu. Jadi kita orang dua itu berbagi job Berbagi lah tugas lah, gitu. oke. Begitu juga di Harf Cafe. Memang kebanyakan yang handle Angel, tapi untuk logo, nama dan segala macam itu dari kita. Soal Oke. marketing, desain dari kita juga. Dari Kak semua ya. Ah. Oke, ini baru tahu juga nih saya. Saya pikir ini nama Harf ini emang ambil dari nama tengahnya Kak. Iya, Ternyata banyak. ada silsilah dari keluarga Iya, berarti. dari keluarga. Berarti ini Harvocado semua dari keluarga ya, Kak? Atau gimana? Enggak, kalau modalnya sebenarnya modalnya itu dari yang Harf itu modal sendiri kita. Terus kalau untuk Harvocado ajak adek, jadi kita dengan dia memang cicil-cicil, jadi pelan-pelan dulu. Kan waktu itu dia udah ada pegang Harf Cafe juga. Kita ada Harf official yang clothing line, terus ada bisnis juga yang lain. Nah, kita dari hasil itu kita coba modalin Harvocado ini. Jadi di saat awal itu kita beli dulu yang ini, terus pas saat buka di Manado udah mulai kekumpul tuh barang-barangnya, keperluannya. jadi dicicil-cicil gitu Iya, ya. dicicil-cicil dari modal kita dan ade Iya, dari jadi- Angel. Oke, berarti ini benar-benar pure dari kakak adik gitu Iya, ya. dari Jadi kakak tanpa adik. campur keuangan dari keluarga gitu. Tanpa campur. Tapi ya tuh nggak bisa juga dipungkiri setelah berjalan papa dan mama tahu Oh iya. ngoni dua so mulai bikin usaha kok nggak bilang-bilang ke orang tua. Iya, iya, Karena iya, orang tua kan tuh bagaimanapun juga suka atau untuk mensupport DP anak sukses. anak. Tapi dari kita dan adik ya selama orang masih mampu, orang Iya, bisa handle juga, kenapa sendiri. orang nggak coba dulu sendiri Iya, keren, begitu. luar biasa. Oke. Kak, ini selama menjalani usaha ini apa sih hambatan atau ada kendala mungkin dalam buka usaha ini? Kalau Harvocado, kita fokusnya ke Harvocado Iya, ya. Harvocado. Harvocado awal bukanya kan itu, awalnya kita udah punya ide itu dari 2018 apa 2019. Tapi pada saat itu adek kebetulan masih sekolah di Jawa. Oh, Nah 2020 dia pulang Manado, bukalah Harf Cafe. Harf Cafe, oke. Nah ada produk juga Harvocado kan menunya di dalam. Nah kita kepikiran mau bawa ini Harvocado ke Manado. Nah di awal itu kita punya kendala kan di Manado banyak sekali tuh usaha-usaha Iya, yang banyak sudah saingan booming. kan, Dan iya. kalau kita mau bersaing, awalnya kita pikir mau bawa Harf Cafe kan salah satu produk utamanya kopi nih. Nah kebetulan di Manado itu yang punya kedai kopi, coffee shop itu kebanyakan ya teman-temannya kita aja, circle-nya kita. Dan kita pikir kenapa kita nggak bawa yang lain aja, sesuatu yang lain nih Iya, di beda Manado. sendiri. Kita rencananya bawa Harvocado, tapi untuk soal sewa tempat kan, untuk tempat yang strategis mungkin kalau di rumah ya sekitar di rumah aja marketnya. Iya, iya. Tapi kalau kita mau pikir untuk ngebesarin brand Harvocado ini, kita pikir harus di tempat yang strategis. Iya. Nah awalnya itu kita berapa bulan, mungkin sampai setahun lah nyari-nyari tempat yang cocok nih di mana. Oh, jadi awal mulanya bukan langsung di Dispar, Kak, atau gimana? Enggak, awalnya memang di Dispar, tapi sebelum di Dispar itu sebelum. kita udah rencanain mau cari tempat di tempat mana, dulu. udah sempat survei, tanya-tanya, ada yang di kampus, ada yang di Megamas, ada yang di apa, tapi karena balik lagi karena awalnya itu modal cuman dari kita dan adek, Iya. modal kan enggak besar lah begitu. Jadi agak aduh ini masih mahal, jadi banyak pertimbangan, Iya, akhirnya belum. Dan puji Tuhan di tahun 2020 akhir kita banyak terlibat banyak undangan lah, ikut FGD Forum Group Discussion sama Pemkot Manado khususnya untuk ekonomi kreatif dari Dispar. Nah dari situ sharing-sharing, dan di suatu saat di akhir 2020 kalau nggak salah ingat, Ibu Kadis waktu itu, Ibu Kadis Lenda ajak kita brainstorming di kantor. Nah pada saat brainstorming itu ada sama kita partner juga satu, tapi diundangnya beda. Padahal kita emang temenan partner untuk oke. ini, ada
namanya Yunan. Iya. Dan kita diajak brainstorming. Di saat brainstorming itu salah satu kesimpulan yang kita ambil dari pihak Pemkot Dispar kasih izin lah, kita kasih kasih mandat, ini ada tempat di belakang Dispar, tempatnya kita ini nggak dipakai. Okay. Jadi tabiar dang begitu. Iya, Kalau iya, orang Manado bilang cuman tempat bagus tapi nggak ada orang aja pakai, Nggak ada cuma yang pakai kelola gitu. untuk upacara. Jadi mungkin Kak Gia pernah Sudah. pergi ke situ. Sudah. Nah, itu tempat itu dulu ya gelap, nggak ada Iya, apa-apa. Akhirnya mulai dari situ dari Dispar kasih kepercayaan orang yang kelola itu tempat, terserah mau bikin apa. Jadi awalnya orang bikin event-event di situ. Ada beberapa event yang orang so bikin, dan Harvokado awalnya buka booth di event yang orang bikin. Buka booth cuma buka meja, buka booth itu. Dan akhirnya sambil berjalan itu kita sama partner kepikiran, kenapa orang nggak bikin di sini jadi kayak community hub begitu. Salah satu isinya kayak mini food court lah. Kan kalau food court kita ke mall-mall itu ada food court tapi besar lah outlet-outletnya. Tapi kita konsepnya di sini street food. Jadi kayak booth-booth kecil aja. Nah, kebetulan kita ada brand Harvokado yang sudah direncanain mau bawakan dari Tombatu ke Manado. Terus teman itu juga ada brandnya sendiri. Jadi awal 2 booth itulah yang ada di Ladispar kan kita. Jadi baru berawal dari 2 ini. Iya, awalnya dari 2 booth itu kita buka, terus berkembang. Harvokado buka di situ, mulai dikenal banyak orang. Awalnya banyak nih yang datang nongkrong-nongkrong karena kan tempat jadi tempat kayak tujuan wisata kuliner baru nih di sini. Tempatnya bagus, view-nya bagus. Iya. Dan orang-orang yang nongkrong itu akhirnya nanya, kan masih banyak nih venue, spot-spotnya yang kosong. Kak, bisa nggak buka? Torang juga mau buka usaha di sini. Akhirnya muncullah yang brand-brand lain, tenan-tenan yang lain gitu. Iya, mulai dari situ. Nah, di saat awal-awal itu mungkin struggle-nya kita membangun tempat itu, mau perkenalkan Harvokado agak lumayan lah berat karena tempatnya kan tersembunyi tuh, nggak kelihatan dari jalan, nggak kelihatan. Jadi orang yang mau ke situ emang udah harus tahu dulu. Jadi salah satu strategi kita ya otomatis harus main medsos kan, medsos kita dan temannya kita. Terus kita bikin juga akun untuk Ladisparnya untuk promosiin. Jadi jadi itu akun dibikin sendiri dari Kak ya? Iya, dari kita yang bikin. Jadi kira kita, itu dari Dispar yang udah ada? Dari kita yang bikin. Jadi dari Dispar ada akunnya sendiri tapi umum untuk pariwisata Manado. Dari situ kita coba untuk mulai promosiin dan sambil berjalannya waktu mungkin awalnya kan kita buka di bulan April kalau nggak salah 2021. Dan bulan September apa Oktober itu mulai musim hujan. Nah, itu kan tempatnya semi outdoor. Jadi tantangan lagi ya. Tantangannya berat. Jadi kita di situ kalau hujan agak susah, apalagi hujan badai. Jadi di situ ada badai, kita harus geser lagi ke tengah. Kadang udah nggak bisa jualan kalau memang lagi badai parah. Iya, kan itu kan pinggir pantai juga. Di pinggir pantai juga, memang berbatasan sekali, laut malah bukan pantai. Terus bagaimana Kak mengatasi itu, Kak? Nah, dari situ otomatis kan orang untuk nongkrong nggak bisa. Kalau untuk makan dine in lah, untuk makan minum di dalam nggak bisa kalau lagi hujan. Tapi kita tetap jalan untuk lewat GoFood, GrabFood begitu. Nah, jadi untuk orang-orang kita coba push di saat hujan, push untuk yang take away atau dikirim lah. Sampai berapa lama tuh, Kak? Itu kan kalau 2021 kalau nggak salah musim hujan badainya itu memang sampai Desember, Oktober Januari. Sampai Januari lah. Jadi struggle-nya kita itu lumayan di situ, tapi untungnya karena manajemen keuangannya bagus, jadi kita udah lumayan lah punya bekal dari bulan-bulan sebelumnya. Jadi kita nutupin agak ada badai-badai itu kita tutupin dari modal-modal yang sebelumnya. Itu kan Kak kurang lebih itu 4 bulan apa 5 bulan ya Kak untuk. Ada nggak sih di titik Kak kayak pengen tutup aja deh ini karena udah nggak ada, mungkin pelanggannya kurang karena kan hujan juga kan. Orang mau tertarik sama minuman dingin kan mending cari yang hangat-hangat. Iya, betul. Ada nggak sih di titik itu Kak pengen nyerah aja deh? Kalau dari kita sendiri kebetulan kita bukan tipikal orang yang mudah menyerah. Jadi kita dari 2021 itu kan beberapa kali yang memang hujan badainya kita lewat. Dan kita memang orang yang selama memang belum rugi kita masih mampu untuk
tangani juga, kita mau coba terus push dulu karena Oke. kita tahu kan kita rasa DP enak toh, DP di awal Iya. juga. Jadi kita tahu oh nanti di satu titik tertentu akan dapat juga kok DP akan DP ada titik hasil. rendah, Nah, jadi kita percaya kalau kita pe usaha ndak bakalan sia-sia Iya, lah suatu betul. saat nanti, Deng. Kan kita pikir ini tempatnya juga kita kerjasama dengan Pemkot gratis. Oh, jadi di sana nggak bayar, Kak? Iya, di Megamas karena kebetulan kita yang kelola, orang ndak bayar lah sewa, tapi lebih ke Oke. iuran operasional. Iuran operasional, Jadi kan ya, operasional oke. untuk kebersihan, keamanan itu kita tetap harus ada. Nah, itu tapi di tenan-tenan aja, nggak ada ke Pemkotnya. Jadi dari Pemkot Dispar itu full support tempat sama listrik dan air. Oke. Gitu. Jadi Keren juga kenapa ya, juga kenapa orang ndak coba manfaatkan betul-betul toh? Iya, karena juga lahan juga gratis. gratis, kenapa tidak? Terus di Megamas kalau dapat yang harga Iya. begitu tuh gratis di mana? Tempatnya juga strategis, tempatnya tempat anak-anak kalau bisa bagus. kan dibilang Megamas itu memang pusat kotanya Manado. Iya, tempat Jadi kumpul anak muda lah anak-anak begitu. muda gitu. Oke. Kak nih, untuk dukanya nih, Kak. Tadi kan kita udah bicara tentang suka-sukanya banyak. Untuk lebih ke apa ya? Kayak ini kan berdiri kan berdua nih sama Ade gitu kan. Sampai bukannya juga pas pandemi ya, Kak? Iya. Pandemi. Kesulitan deh, Kak, dalam waktu pas membuka pandemi. Kenapa berani sekali, Kak, buka usaha di tengah-tengah pandemi? Nah. Kan orang lain tuh banyak tuh yang gulung tikar istilahnya kan. Gulung tikar udah karena nggak punya modal, nggak bisa bayar karyawan. Gimana tuh, Kak? Kalau berani sekali itu, Kak. Jadi kalau kita malah mindset di kita berbeda, bukan gulung tikar. Jadi balik lagi kita kan udah punya usaha itu Harf, yang Harf clothing line ini, brand ini dari 2016 dan 2020 karena Harf ini bergerak di bidang fashion kan, clothing line, kita bikin aparel dijual dengan nama brand sendiri. Nah, di 2020 itu kan sempat ada anjuran pemerintah yang stay at home. Iya. Jadi otomatis orang mau beli pakaian, mau beli produk Harf untuk bagaya buat apa, di rumah Iya, aja coba tuh di orang. rumah aja. Itu berapa tahun lah tuh orang lewat itu. Jadi kita malah kepikiran, kita punya tabungan yang dari sebelumnya yang dari Harf ini. Duh, gimana ya supaya kita tetap bisa hidup dengan Iya. usaha-usaha ini. Kita bukan malah pikir mau tutup ini Harf, tapi kita lebih coba ke buka yang gimana lain. kita mau coba buka bisnis yang lain yang supaya menopang ini Harf ini. Oke. Nah, akhirnya yang pertama kita buka sebelum ke kuliner sebenarnya ada namanya Koma Print. Sekarang namanya Koma Print, Koma Jasa. Koma Print itu sebenarnya lini bisnis yang untuk menunjang produksi produk-produk Harf. Jadi itu bikin sablon kaos, sablon topi, kayak begitu. Karena untuk meminimalisir biaya produksi, cost produksinya kan. Nah, kita kepikiran buka itu, dan puji Tuhan ternyata awalnya kita rencana buka Koma Print itu untuk jadi produksinya barang-barang produk Harf, otomatis jadi lebih kecil kan Iya, kita lebih pe kecil. biaya ini. Tapi ternyata ada teman-teman juga, orang-orang dari luar, bukan cuma teman-teman keluas lah, pesan akhirnya ke Koma Print itu. Jadi Koma Print bukan cuman bikin produknya Harf, jadi bikin produk-produk brand lain juga, ada yang komunitas, sekolah, gereja. Jadi mereka langsung ke situ ya. Iya, jadi ke situ. Dan akhirnya puji Tuhan itu cukup membantu untuk kita bisa ekspansi juga. Jadi kita, karena kita berhasil di satu diversifikasi bisnis yang Iya. ini, kita pikir kenapa kita Kenapa nyanda nggak ekspansi buka juga, lagi ya? coba yang lain. Dan sayang puji Tuhan waktu itu kan pandemi. pandemi. Orang lagi cari yang sehat-sehat nih. Iya. Dan kita kepikiran, kalau kita masuk kopi di Manado banyak, tapi teman saingan banyak. Kenapa kita ndak bikin satu produk yang ini kita ada produk avocado, kita coba jual. Kan orang-orang lagi mau hidup sehat, mau hidup Iya. sehat. Akhirnya avocado muncul lah di Manado itu. Jadi Keren juga. jadi kita ndak berpikir gulung tikar atau berani atau bagaimana, tapi kita lihat peluang apa yang kita bisa bikin di saat pandemi itu. Semangat muda sekali ya. Ah, ah. Jadi enggak mau pikir karena ini pandemi semua tutup, tapi ini malah lebih kebalik. Iya, Memikirkan gimana supaya mempertahankan hidup ke depan, lebih buka usaha kita lihat lainnya. peluang apa yang ada karena di setiap situasi pasti ada DP peluang kan. Iya, dalam situasi kondisi buruk pun tahun 980 orang krisis ada yang malah naik tuh DP ini karena lihat peluangnya. Apalagi itu tahun sekarang. iya kan. Tapi kalau pengalaman yang di Ladispar itu yang di saat badai-badai itu
dari mungkin 20 mungkin belasan tenan itu tersisa tinggal ya boleh hitung jari lah satu Oh tangan. iya, Karena waktu itu kan lumayan lama, iya ada yang lumayan akhirnya lama, tutup. hampir setengah tahun lah Heeh, kemarin kan. tapi kita coba bertahan lah. Tapi karena mungkin ndak rugi-rugi juga, mungkin ya pas-pasan lah. Kasih bayar orang tetap ada. Masih ada pendapatan lah ya. Masih walaupun kecil, ndak seperti biasanya. Nah, seperti biasanya. Oke. Gitu. Kak, di tengah-tengah banyaknya saingan nih Kak, sekarang kan udah COVID udah nggak ada nih, banyak sekali saingan. Mungkin ada nggak sih yang, kalau sekarang kan ada juga yang buka-buka avocado lah ini kan, gimana Kak bagaimana cara mengetahui peluang usaha yang dapat menguntungkan sekarang Kak? Kalau peluang usaha, kita tetap fokus kembangin mempertahankan ini avocado, karena mungkin di awal 2020 banyak mungkin di rumah-rumah makan kan itu jual ya jus avocado aja. Iya, Tapi avocado. untuk yang ada varian rasa seperti ini di Manado, kita rasa waktu itu kita yang mulai waktu itu. Oke. Kalau boleh tahu variannya apa aja Kak yang ada? Kalau yang ada sekarang, yang ready sekarang itu kan yang best sellernya yang ini gula merah, Gula brown merah, sugar. Jadi avocado ada topping brown sugarnya, terus ada eh, ada vanilla, ada kopi, ada Oreo, ada Choco. Itu 5 yang Lima yang utama. best seller. Oke. best seller. Kalau di sana sebenarnya ada berapa menu Kak? Ada lain-lain juga, tapi kayak misalkan avocado soup itu kayak ada campuran buah-buah lain, tapi enggak selalu ada juga. Asal, Terus ada rencananya kita bikin yang avocado yang varian rasa durian, ada campuran durian, ada yogurt dan lain-lain lah begitu. Oke, tapi best sellernya yang 5 ini ya Kak. Nah, soal untuk kita bersaing dengan pesaing-pesaing baru kan, akhir-akhir ini mulai muncul juga ada brand-brand lain yang Iya banyak. muncul varian avocado, ada minuman lain muncul varian avocado. Nah, kita berusaha tetap mempertahankan kita eksistensi lah di sosial media, dan kebetulan puji Tuhan mungkin ada sebagian orang-orang juga sudah kenal, kita tetap bangun relasi baik dengan kita punya konsumen-konsumen itu. Oke. Itu salah satu cara untuk mempertahankan konsumen yang lama. Yang penting dorang tetap loyal ke kita, itu Iya. sudah cukup. Karena dari dorang loyal itu bakal mulut ke mulut lah, dorang mau Iya, bicara iya, ini enak, iya, ini iya, enak iya. gitu. Ya kebetulan saya juga salah satu Puji Tuhan. salah satu minuman favorit ini Kak. Oke, itu luar biasa ya Kak, kisah perjalanan dari bukanya avocado. Oke, Kak, ini mau tanya nih Kak, kalau Kak ini emang basicnya bisnis Kak? Enggak, kalau sekolah kuliah itu kita ambil IT, malah komputer. Jauh sekali ya IT ke bisnis. Tapi dari kan itu IT kita 2010 sampai 2014. Kita kuliahnya 2010 sampai 2014. Tapi di 2011 kita sempat singgung tadi, kita sempat bikin belum bisnis nih karena belum menghasilkan. Jadi bikin sebuah media lah, media kecil Media begitu. itu media yang mau sampai sekarang ya. Yang Form ID ini sekarang, dulu namanya belum Form ID, tapi sekarang namanya berubah jadi Form ID. Itu dari 2011 cikal bakalnya. Nah, kita di 2014 itu tamat kuliah sempat kerja kantoran dulu. Oh gitu. Jadi belum langsung terjun ke dunia bisnis Belum. ya. Jadi kita tapi ide Harf itu, nama Harfnya kan udah ada dari 2014 itu. Oh, kok bisa kepikiran sih nama harfnya Kak? Karena ya itu singkatan dari keluarga Oh, ya, tadi. jadi cepet ya, karena- Dan kita memang suka fashion juga dari Iya, dulu. kelihatan sih dari Kak. Karena kan orang Manado lebih baik kalah Iya, aksi daripada lebih kalah kalah nasi nasi, tuh. Jadi betul. memang suka gaya lah begitu Iya, dari iya, dulu. iya. Dan kita suka ulik-ulik brand-brand nasional, internasional. Akhirnya kita kepikiran nama Harf dari brand-brand luar. Banyak orang tidak sadar brand-brand terkenal luar itu nama orang atau nama keluarga. Tapi di Manado sendiri mungkin rasa tabu tuh mau bikin brand apalagi fashion, Iya, fashion. pakai nama sendiri. Jadi di awal-awal kita sempat dapat bikin brand pakai nama sendiri, narsis sekali Iya. atau begini. Padahal dorang belum Belum tahu. sampai di titik ulik. Iya. Ya kayak Chanel, Louis Vuitton segala macam. Nggak tahu Adidas aja itu nama orang. Begitu, nama orang tapi singkatan. Nah. Iya, iya. Gitu. Jadi kenapa kita kasih nama keluarganya kita, karena kita referensinya dari situ, dari fashion itu. Oke, luar biasa sekali ya Kak. Ini perjalanannya luar biasa. Oke, ini Kak, kenapa alasan Kak memilih avocado Oke. dibandingkan kan ini Kak buka di booth ya sekarang ya? Iya. Kenapa nggak buka kafe aja langsung?
Oke, jadi balik lagi kita di saat mau kepikiran mau ekspansi ke bisnis kuliner, kita kepikiran kan udah ada Harf Cafe itu di Tombatu karena di Tombatu ya belum ada masih di Kafe. kabupaten Iya, masih kafe kecil. lah untuk Kenapa nggak tempat buka di nongkrong. Manado ini Harf Nah, Cafe kita ini, Kak? bukanya di Tombatu karena kita pikir di Manado kebetulan circle-nya kita itu kebanyakan yang punya coffee shop, kedai-kedai kafe. Oh, oke. Dan kita kepikiran dari dulu dari mulai awal Harf itu kita kepikiran gimana memulai bisnis yang walaupun tidak beda-beda jauh tapi agak beda lah dari itu. Walaupun sama-sama di kuliner tapi kita produk utamanya Harvocado, avocado. Kalau teman-teman yang lain kopi. Nah, kita kayak mau masuk ke kolam yang memang DP market Iya, so masuk kopi kok banyak. circle-nya kita-kita aja di situ Oh, dan iya. torong kita Jadi mau punya pengen tampil teman-teman. beda gitu. Jadi kayak misal cerita soal Harv Official kita masuk clothing line kan, apparel. Waktu itu mungkin brand clothing di Manado udah ada beberapa teman juga tapi fokusnya kaos. Nah, untuk Harv sendiri itu kita fokusnya topi. Kita bikin brand fokusnya produknya topi. Jadi kayak referensinya kita misalkan contoh kita ngomongin Nike, Adidas, Vans, itu semua orang bisa sebut brand ini kan kepikirannya brand sepatu. Iya, benar. Kan pasti brand sepatu tapi mereka punya apparel lainnya. Nah, Iya. kita mau ambil uniqueness-nya di sini. Kita bikin Harv itu brand topi harusnya. Tapi ada permintaan kan akhirnya ada permintaan bikin kaos segala macam. Nah, begitu juga kita ke Harvocado daripada kita masuk ke kopi yang sudah banyak Sudah marketnya, banyak gitu, jadi, kita buka lah yang sesuatu yang baru. Nah, inspirasi Harvocado ini sebenarnya kita ambil dari adalah brand di Jakarta, brand nasional yang produknya itu dasarnya avocado dan kita kepikiran di Manado itu ternyata kita ulik-ulik di Manado itu ternyata di Indonesia lah buah avocado yang terbaik itu ada di Manado. Oh iya. Setelah kita ulik-ulik, setelah kita bikin avocado di saat googling banyak yang jual di luar tulisnya judulnya avocado asli Manado. Asli Manado. Iya, setelah lebih dalam lebih ternyata salah satu produk alvokat terbaik itu buahnya dari kita lah Minahasa Sulawesi Utara. Oke. Dan akhirnya muncullah ini dan kita kepikiran belum ada brand ini juga, belum ada produk yang khusus produk utamanya avocado dan muncullah ide bikin avocado Nah, ini. ini karena kan bahan bakunya juga cepat didapat. Iya, ya, dan Kak. mungkin avocado salah satu buah yang favorit banyak orang. Iya. Kita juga favoritnya avocado salah satu. Aduh, oke, keren ya, Kak. Oke. Oke, Tribuners, begitulah kisah inspiratif dari owner Harvocado, Kak Jimmy Harvey Wotulo, yang sangat menginspirasi, yang begitu menarik dan sangat luar biasa juga untuk bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Nah, Kak Jim, ada nggak sih pesan-pesan untuk anak muda yang mungkin baru mau memulai bisnis, yang mungkin pengen buka bisnis nih, tapi masih takut gagal, takut nggak sesuai ekspektasi, ada nggak pesan-pesannya? Kalau kita mungkin pesan-pesan ambil dari kita prinsip juga Iya, salah prinsip satu. Nah, pribadi. prinsip pribadinya kita mau bikin kita mau jadi orang yang bikin bisnis, bikin sesuatu untuk yang bisa berdampak ke orang lain. Tapi sebelum kita bisa berdampak ke orang lain, otomatis apa yang kita bikin ini harus bisa berdampak ke diri kita sendiri. Karena gimana kita mau berdampak ke orang lain kalau kata kasarnya kalau kita pun ndak untung, kita rugi, kok bagaimana kita bisa membantu orang lain. Jadi bikinlah sesuatu yang bisa memberi dampak positif untuk diri kita, lalu kita harus salurkan dampak positif itu juga ke orang lain gitu. Jadi kayak misalkan contoh nih, kita bikin usaha Harvocado ini tentunya bisnis ya cari untung kan, cari keuntungan lah secara ekonomi. Nah, dari kita dapat untung ini kita bisa kasih kerja orang. Jadi dampaknya juga salah satunya ke situ begitu. Iya. Dan misalkan ada beberapa kali juga kita mensponsori event kan, atau ada acara apa diminta sponsor lah. Oh, jadi sponsor. Jadi kita bisa berdampak sampai ke hal-hal itu dan ada hal-hal lain juga yang kita bisa menjadi dampak ke sosial lah, ke lingkungan kita begitu. Oke, jadi selain itu juga bisa ada dampak baik juga buat orang-orang lain ya, Kak. Jadi bukan juga cuman untuk diri sendiri dapat keuntungan, tapi orang lain juga dapat keuntungan ya, Kak. Iya, betul. Oke, Tribuners, luar biasa sekali pesan-pesannya dari Kak Harvey. Semoga
pesan-pesan yang disampaikan oleh Kak boleh Tribuners melakukan, ambil positifnya juga ya. Nah Kak, terima kasih untuk waktunya dan kesempatannya udah bisa mampir ke studio Tribun, karena waktu kita yang singkat. Semoga kita bisa ketemu di podcast-podcast selanjutnya. Oke, siap. Yuk, sama-sama Gia. Terima kasih. Terima kasih juga tim Tribun Manado sudah untuk kedua kalinya ini undang kita podcast di sini. Mungkin nanti lain kali. Terima kasih. Sekian podcast kita di sore hari ini. Saya Tessa Lunika Giatri undur pamit dan sampai jumpa.